Halo semuanya, saya Rifki. Di video sebelumnya, kita sudah membuat end-to-end test automation. Sekarang kita mau refactoring code ke framework TestNG pada file standalone test.java. Kenapa kita harus melakukan refactoring code? Karena kalau tidak, semisal kita ingin membuat test case yang lain terkait website ini. Terus kita coba copy, lalu kita paste standalone test 2, dan ini semisal kita asumsikan sebagai test case yang kedua. Dan terus kita akan buat test case yang ketiga, dan seterusnya. Tentunya test case yang kita buat ini, kalau semisal ada lebih dari 10 misalkan, atau mungkin 100 lah, ada 100 test case gitu. Tentunya pada test case yang kita buat ini di satu website yang sama akan memiliki lokator yang sama pula. Karena kan di website yang kita lakukan automation, kita mengharuskan melewati form login dulu gitu. Jadi mau nggak mau kita menggunakan lokator yang sama pada setiap test case-nya, yaitu harus input email, password, dan tekan tombol login. Ketiga elemen ini tentunya akan wajib diakses gitu pada setiap test case yang udah kita buat. Dan kemudian kalau semisal ada perubahan dari developernya yang mengakibatkan adanya penggantian atribut pada elemen di lokator yang udah kita buat sebelumnya, apakah kita harus mengubah satu persatu dari test case yang udah kita buat di sini? Jadi misal test case kedua kita akan ubah ID-nya menyesuaikan dengan perubahan yang ada sekarang. Misalkan dari user email diganti sama developer jadi username, user password jadi password gitu. Dan semua ini kalau misal ada 100 test case, apakah kita harus mengganti ke 100 test case tersebut satu persatu? Pastinya tidak ya, karena akan memakan waktu banyak dan sangat tidak efisien. Maka dari itu, kita harus membuat desain file pada project automation ini yang kita buat harus lebih terorganisir dan mudah di-maintenance kalau ada perubahan pada lokator yang udah kita buat. Dan inilah yang disebut Page Object Model, atau yang biasa kita singkat adalah POM. Nah, maksudnya gimana nih Page Object Model ini? Jadi, kita akan membuat file Java pada setiap halaman yang ada pada websitenya. Strateginya adalah setiap halaman website itu kita akan buat file Java-nya sendiri. Dan file Java tersebut tujuannya hanya untuk memanage lokator yang kita punya. Semisal pada websitenya di halaman login ini, kita akan buat ini satu file Java dengan lokator yang kita akses gitu. Satu file Java ini kita bisa memaintain 3 lokator ini. Jadi kalau misal kita punya 100 test case, si file Java dari landing page ini akan kita arahkan ke dalam 100 test case tersebut, sehingga ketika adanya perubahan atribut yang dilakukan oleh developer, kita hanya memanage satu file Java aja, yang mana file ini adalah landing page.java. Jadi cukup satu file ini kita akan memaintenance 3 atribut yang bisa kita buat lokatornya. Secara kasarnya seperti itu teman-teman. Langsung coba kita praktik ya. Kita akan buat di folder main ya, karena kalau di folder test, fungsinya akan kita gunakan sebagai kumpulan untuk membuat test case-nya. Kita akan buat package baru. Di sini kita beri nama Page Object Repository. Dan package yang ini kita sudah tidak butuh ya, kita tidak membutuhkan ini, jadi kita delete aja. Yes, kita akan delete. Berhasil. Kemudian kita akan buat file Java-nya di sini. Kita beri nama landing page.java. Langsung finish aja ya, kita nggak perlu public static void main-nya diaktifkan. Karena nantinya si landing page ini akan kita arahkan ke test case-nya. Gitu.
Dan ini standalone test.java-nya kita akan duplikat ya. Jadi kita masih punya raw datanya. Kita nggak apa-apain file standalone test.java-nya. Kita akan buat namanya submit order test. Nah, seperti ini. Oke, standalone testnya kita close. Jadi sekarang kita akan fokus ke file submit order test.java. Dan ini akan kita refactoring menjadi sebuah project automation yang menggunakan framework. Sekarang kita akan pindah ke landing page.java. Kita zoom ya, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Terus, kita akan membuat metode yang pertama kali akan dieksekusi. Dan fungsi metode ini adalah sebagai inisialisasi. Jadi, isinya berupa informasi awal untuk si kelas ini bisa punya akses terhadap fungsi-fungsi yang digunakan atau library yang digunakan pada metode lainnya. Apa yang perlu diinisialisasikan? Yaitu WebDriver-nya. WebDriver. Nah, ini dia. Jadi kita inisialisasi variabel WebDriver dulu ya di kelasnya. Terus kita akan buat metodenya. Metodenya public landing page. Nah, seperti ini. Nah, terus di mana si kelasnya punya informasi dari driver yang kita pakai di file submit order test.java. Di sini kan kita pakai web drivernya Chrome driver ya, dan ini akan kita bawa ke landing page.java. Caranya dengan menggunakan method constructor. Di sini kita udah buat ya public landing page. Kita akan buat parameternya web driver. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita akan berikan sebuah sintaks this driver sama dengan driver. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah jadi si method constructor ini akan membawa driver dari file submit order test.java. Kemudian si driver ini akan ditampung oleh variabel driver. Variabelnya itu ada pada kelas landing page-nya. Jadi, this ini maksudnya adalah akan membawakan informasi dari method ke dalam kelas yang ada pada landing page-nya. Itu secara tidak langsung, sekarang driver yang ada di sini memiliki informasi yang ada di luar. Gitu. Dan driver ini bisa kita gunakan untuk metode-metode lainnya atau isian dari kelas landing page yang akan kita gunakan menggunakan fungsi driver ini. Gitu teman-teman. Karena kita mau membuat file landing page.java ini sebagai objek repository, berarti kita akan membawa lokator yang kita buat di sini ya ke dalam landing page.java. Kita butuh lokatornya aja ya. Jadi ini kita hapus untuk actionnya. Kita hapus semuanya. Untuk lokatornya berarti masing-masing itu kita akan masukkan ke dalam variabel dengan tipe data web element. Pertama kita buat username. Ini kita import dulu ya. Import. Terus ada lagi web element password. Tipe. Yang terakhir adalah web element login. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian si method constructor ini dia butuh kelas. Kita butuh membuat objek kelas pada test case-nya. Jadi di submit order test.java kita akan buat objek kelasnya. Berarti begini, landing page, terus objeknya adalah landing page new landing page. Nah, seperti ini. Ini akan kita import ya, import. Terus di bagian sini konstruktornya itu butuh WebDriver. Karena kan kita di landing page-nya membawa sebuah WebDriver ya. Ini dari mana kita mau bawa si Chrome driver ini ke dalam sini. Jadi tinggal kita tambahkan driver. Di sini masih error berapa ya? The constructor refer missing type WebDriver. Oh,
web driver D-nya kecil, di landing page-nya ini dia. Jadi D-nya tuh harus besar ya, web driver. Coba kita save. Oke, udah nggak error lagi ya. Jadi si driver ini sekarang kita sudah kasih tahu nih ke file landing page.java-nya. Sekarang kita akan buat lokatornya menggunakan mekanisme yang namanya page factory. Jadi kita akan buat page factory, teman-teman. Apa tuh page factory? Ini adalah mekanisme dari design pattern framework. Jadi dibanding kita menggunakan variabel seperti ini, kita lebih baik menggunakan anotasi namanya itu find by. Jadi kita ketik add, lalu find by. Nah, seperti itu teman-teman. Find by, kemudian buka kurung, tutup kurung. Ini web elemennya kita akan bawa ke bawah. Titik koma. Kemudian di dalam find by ini adalah isian dari lokatornya. Karena kita pakai ID, jadi kita ketikkan di sini ID sama dengan terus kutip 2 karena isiannya adalah string ya. Jadi kita bawakan kutip 2 di dalamnya. Masukin deh user email. Selesai. Jadi ini adalah elemen yang tadi kita buat. Seperti ini ya tadi ya. Nah, kayak gini teman-teman. Ini kita akan komentar aja. Jadi nanti semua lokator yang udah kita buat pada satu page itu akan kita ubah ke dalam file Java yang berbeda dan kita akan membuat anotasi find by seperti ini. Lalu akan muncul pertanyaan, untuk apa kita membawa driver padahal lokator yang kita buat itu tidak ada drivernya sama sekali. Kalau yang sebelumnya kan kalau kita buat web element ya, di sini kita tulis driver.findElement bla 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 gitu ya. Tapi kalau pakai page factory, di sini tuh nggak kelihatan driver dot apa gitu, nggak ada ya. Jadi tinggal find by, lokatornya apa, lalu buat variabel di sini. Terus gimana cara lokator dari find by ini bisa tahu kalau kita menggunakan Chrome driver sebagai web drivernya. Jadi kita akan mendeklarasikan page factory-nya itu di dalam method konstruktornya. Di sini kita akan tulis page factory. Ada sebuah method namanya init elements. Nah, di init element ini fungsinya agar semua elemen yang akan kita buat di kelas ini itu punya informasi dari driver yang kita kirimkan gitu. Kita akan tulis di sini parameter pertama adalah driver dan yang kedua adalah this karena kita membawa driver ini ke dalam kelasnya, ya kan? Itu teman-teman. Metode ini, landing page, akan dieksekusi pertama kali ketika dipanggil pada objek yang kita bangun. Landing page, new landing page driver. Kalau misalkan kita kontrol, terus klik pada objek yang kita buat di sini ya, klik, dia akan masuk ke metode pertama ini, metode landing page. Gitu teman-teman. Gitu. Jadi ketiga lokator ini akan kita buat ya menjadi find by semua ya. Kenapa saya bisa tahu formatnya seperti ini? Karena kalau semisal kita tekan kontrol ya, kemudian kita arahkan kursornya ke find by, terus kita klik nih. Nah, dia akan masuk ke kelas dari find by-nya. Kita bisa menggunakan sintaks yang ada di sini. Jadi bisa menggunakan ID, name, class name, CSS, tag name, dan lainnya. Jadi seperti inilah cara kita untuk membuat sebuah lokator menggunakan anotasi find by. Selanjutnya kita akan membuat method untuk membuat sebuah action ya pada lokator yang udah kita buat. Nanti actionnya kita akan kirimkan kembali ke test case-nya gitu. Segini dulu untuk videonya teman-teman, kita lanjutkan di episode berikutnya.